Kisah nyata. Rahasia ibu mertuai menantu. Awalnya menolak, tapi lalu. Namaku Nita. Seorang wanita berusia 28 tahun. 3 tahun lalu, aku resmi menjadi istri dari Ardi, pria yang sangat aku cintai. Kami bertemu di kampus dan menjalin hubungan selama 3 tahun sebelum akhirnya menikah. Ardi adalah sosok yang lembut, pengertian, dan sangat menghargai wanita. Itulah alasan utama aku memilihnya sebagai pendamping hidupku. Namun, kisah ini bukan sekadar cerita cinta antara aku dan suami. Ini adalah kisah tentang aku dan ibu mertua, Bu Rini, seseorang yang di awal pernikahanku, aku kira akan menjadi musuh terbesarku. Awal yang sulit. Pernikahan kami sederhana namun sakral. Aku pikir setelah menikah, segalanya akan berjalan lancar. Tapi tidak dengan hubungan antara aku dan Bu Rini. Sejak pertama kali diperkenalkan, sikapnya dingin dan datar. Ia tidak menatapku lama-lama, dan hanya berbicara seperlunya. Aku berusaha ramah, menawarkan bantuan, mengajak bicara, namun ia tampak enggan membuka hati. Setiap kali kami mengunjungi rumah orang tuanya, aku merasa seperti tamu yang tidak diharapkan. Ia selalu memperhatikan apa yang kupakai. Komentarnya sering bernada kritik meski dibungkus dengan senyum. Warna jilbabnya agak pucat. Ya, Nit, kurang segar di wajah. Atau, sayur asem buatan Nita enak. Tapi ya, masih lebih enak buatan warung langganan ibu. Aku berusaha sabar. Karena aku tahu budaya kita memang menuntut menantu untuk hormat dan tahan hati. Tapi lama-lama rasa lelah itu menggerogoti. Aku menangis diam-diam di kamar. Bercerita pada Ardi yang hanya bisa menenangkan. Ibu memang begitu, tapi dia sebenarnya baik kok, katanya. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa merasakan kebaikan itu. Penolakan yang terungkap. Tahun pertama pernikahan kami adalah masa-masa penuh ujian. Bukan karena rumah tanggaku dengan Ardi bermasalah, tapi karena aku merasa tidak diterima sepenuhnya oleh keluarganya. Puncaknya adalah ketika suatu hari aku secara tidak sengaja mendengar pembicaraan Bu Rini dengan adik Ardi. Aku tidak pernah setuju dia menikah dengan Nita. Perempuan itu terlalu biasa, tidak sepadan dengan Ardi, kata Bu Rini. Kalimat itu menampar batinku. Sejak saat itu, aku berhenti berusaha keras. Aku tetap sopan, tetap datang saat diundang, tapi hatiku sudah dingin. Aku merasa seperti bertahan hanya demi Ardi. Titik balik. Rahasia yang mengubah segalanya. Namun segalanya berubah satu malam. Saat Bu Rini tiba-tiba jatuh sakit. Ardi sedang dinas luar kota. Dan adiknya sedang berlibur ke luar negeri. Tidak ada orang lain di rumah. Saat itu jam 11 malam. Aku mendapat telepon dari tetangga yang panik. Tanpa pikir panjang, aku langsung ke rumah ibu mertua. Aku membawanya ke rumah sakit, menemaninya di UGD, dan menjaga semalaman di bangsal. Aku menyuapi makan, mengganti infus saat perawat memintaku bantu, dan menenangkannya saat ia mengigau. Pagi harinya, Bu Rini membuka mata dan menatapku lama. "Kenapa kamu yang di sini?" tanyanya lemah. "Karena hanya saya yang bisa, Bu," jawabku pelan. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi sejak hari itu, ada yang berubah. Ia mulai membuka percakapan lebih dulu. Ia menanyakan kabarku, bahkan memintaku mengajarinya memasak kue yang biasa ku buat. Aku terkejut, tapi diam-diam bersyukur. Surat rahasia. Beberapa minggu setelah ia sembuh, aku menemukan sebuah surat di tas belanjaan yang dititipkannya padaku. Surat itu ditulis dengan tangan, ditujukan padaku. "Nita, aku tahu kamu pasti sudah tahu bahwa sejak awal aku menolakmu. Aku mohon maaf. Itu bukan karena kamu buruk, tapi karena aku takut. Aku pernah dikhianati oleh menantu pertamaku, istri dari kakak Ardi. Ia merebut semua harta anakku dan meninggalkannya begitu saja. Trauma itu membuatku buta. Aku pikir semua menantu itu sama. Aku salah. Kamu membuktikan bahwa kamu tidak seperti dia. Kamu lebih dari layak untuk Ardi. Bahkan, kamu lebih dari yang aku harapkan untuk anakku.
Maafkan aku, Nita. Terima kasih sudah tetap bersabar. Ibu Rini. Air mataku jatuh. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Semua luka batin, sakit hati, amarah, luruh seketika. Aku tahu, aku tidak pernah benar-benar memahami alasan dibalik sikapnya selama ini. Ikatan yang erat. Sejak kejadian itu, hubungan kami berubah drastis. Bu Rini menjadi sosok ibu yang sangat perhatian. Ia sering datang ke rumah, membawa makanan kesukaanku, bahkan mengajak pergi berbelanja hanya berdua. Ia menjadi teman ngobrolku, tempatku bercerita tentang kehamilan, tentang keguguranku yang pertama, dan tentang anak kami yang akhirnya lahir setahun kemudian. Saat aku melahirkan, ia yang pertama kali memeluk dan mendoakanku di ruang bersalin. Ia menggenggam tanganku erat, meneteskan air mata. Maafkan ibu dulu. Ya, ibu sangat mencintaimu sekarang. Pelajaran berharga. Dari kisah ini, aku belajar satu hal. Jangan mudah menilai seseorang hanya dari sikapnya di permukaan. Kadang, luka di masa lalu membuat seseorang tampak dingin, galak, atau keras kepala. Tapi ketika kita bertahan dengan ketulusan, keajaiban bisa terjadi. Hubungan ibu mertua dan menantu bukan selalu tentang konflik. Bisa jadi, itu adalah ujian menuju kedekatan luar biasa yang tidak semua orang bisa alami. Awalnya menolak, tapi kemudian ia menjadi ibu keduaku. Penutup. Sekarang, aku dan Bu Rini sudah seperti sahabat. Bahkan, orang-orang sering bercanda bahwa aku lebih dekat dengannya daripada Ardi sendiri. Kami sering tertawa bersama, memasak bersama, dan membesarkan cucunya dengan kasih sayang yang luar biasa. Kisah ini nyata. Ini tentang luka, kesabaran, dan cinta yang tumbuh perlahan. Untuk kamu yang sedang berjuang dengan hubungan mertua, percayalah, tidak semua penolakan adalah akhir. Kadang, itu adalah awal dari sebuah penerimaan yang penuh makna.